rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem, pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nentang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu loh. Nah, kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lu kan, saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang, dia bilang on the way. Ya saya juga on the way, saya duluan sampai rumah. Saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah. Kemudian setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Kemudian diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhad akan menghajar saya, ya saya bilang, saya tanya dulu, itu lu ngomong tai itu apa gitu. Dia bilang kamu harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya, saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Benar juga sih, kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhad, terus saya artikan tai aja kan bisa juga ya. Kalau mau gitu-gitu kita kan bermain kata. Kok kamu pakai tai, itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gua ini tai gitu. Ya tapi lu juga bilang gua nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu tai, saya hanya bilang gua panggil tai aja, yang mau bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Nah, jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu, tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu dia minta menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri gitu, harga diri gitu. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiranmu tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan, seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri, memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya, mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training, ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya, takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Densu ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar yang ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul nggak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir nggak mungkin lah, nggak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan. Ya udah, saya pakai rapi, pakai bando. Nah, mungkin dikira perempuan ya pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, silahkan aja gitu. Jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dengan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Karena sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat.
Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi siapa? Si begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhat tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Karena juga kalau Denny Sumargo tidak ketemu saya, tidak menjelaskan, kan nggak enak juga kalau orang, wah ntar gue dipukul, gue dihajar, kalimat kata-kata nggak bisa tidur kan. Memang cara yang paling tepat itu adalah dia datangin saya menanyakan gitu. Walaupun Denny Sumargo memberi kesempatan saya untuk memukul dia nggak akan perlawanan, ya saya nggak mungkin mukul orang gitu kan. Betul nggak mas? Mungkin kalau zaman saya masih di bawah 17 tahun, namanya anak kecil pukul, pasti pukul. Kita pulang muka kita berdarah, orang tua kita marah, tapi wah ini anak berani kan, kira-kira begitu. Memang dari kecil saya memang dulu nakal, suka berantem. Tapi saya berantem bukan musik orang, saya membela teman-teman saya yang dipukul gitu. Kalau saya dengan teman berteman, tiba-tiba teman saya ini mukul orang, saya bisa mukul teman saya yang mukul orang gitu. Jadi saya dulu bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng banget, karena muka saya dulu penuh cakaran. Kalau masih anak kecil kan cakaran badan saya. Pokoknya kata ibu saya bandel dulu. Tapi alhamdulillah dengan badan saya gemuk, bekas cakarannya hilang gitu, jadi kayak kembali ganteng lagi kayak. Kalau kurus banyak cakaran nih wajah saya nih gitu. Jadi nggak perlu skincare aja kalau mau muda, cukup gemuk aja langsung jadi muda. Bang, tapi tadi dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau nggak ada, kita nggak ada. Denny? Dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman Denny, oh kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat ya nggak usah salaman. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga. Kita clearnya nggak ada masalah, kita sampai situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Novi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah, menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multi tafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih. Jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada lu bilang gua tai aja itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan. Atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya 1 kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya 1 miliar, kenapa harus kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat 1 kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang, jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya, kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya, kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat tuh nggak ada masalah. Jadi mas yang di dalam itu ada podcast itu seperti apa maksudnya? Enggak, dia bawa kamera aja gitu. Kalau saya kan nggak mungkin saya foto dia gitu kan. Kalau dia udah bawa kamera gitu. Saya mengucapkan terima kasih sudah bantu Agus gitu. Nah, terus dia menyalahkan saya, katanya masuk ikut campur sehingga jadi kisruh. Nggak ikut campur, saya membela. Nah, dia nggak mau ikut campur, terus itu Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Orang yang paling berhak atas uang ini untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Tapi abang sempat menyampaikan itu ke Denny nggak? Udah. Tanggapannya? Dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi gitu. Jadi saya ngelihat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu.
ya kan? Dia tahu nggak? Artinya ada tudingan dari Densu bahwa terlibatnya abang di dalam ini Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan, tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu. Yang sebenarnya sekarang kan sudah dikuasai oleh Novi. Denny pernah mengatakan dia janji akan mengganti uang itu, mengganti uangnya siapa? Agus. Sebenarnya kita sih nggak usah ngejar Novi juga nggak apa-apa, cukup cari daun Denny aja kan. Nah, tapi kan Denny kan pulang dari Korea, dia tidak mengikuti perkembangan bagaimana pengacaranya dari Novi yang mengatakan uang itu kalau dipakai 100 sisanya buat orang buta lainnya kan gitu kan. Itu kan cara-cara provokasi, mulai mereka menggiring kan bahwa ini untuk berobat gitu. Padahal kalaupun berobatnya selesai kan bisa jangka panjang. Bisa untuk dia bisnis, bisa untuk makan dia, atau mungkin didepositokan uangnya buat dia, tergantung dia lah. Kalau diuntungkan bisa beli rumah, tapi toh nanti akhirnya dijual, mending dia kira-kira hidup berapa tahun lagi. Sekarang usia misalnya 40, 30 tahun lagi, berarti kalau 1 bulan 2 juta atau 5 juta, satu tahun 60 juta, 10 tahun 600 juta, berarti 1,2 miliar bisa 20 tahun gitu. Ya kan? Nah, jadi gitu aja hitungannya. Jadi jangan dia digiring, diejek bahwa uang ada kok BPJS, jangan begitu gitu. Sebenarnya dia ini orang baik. Saya juga nggak nyangka sampai dia membuat Farhad datang hajar, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia kan kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mereka masalah tinggal telepon godam selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi apakah kalau dia masuk ke rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bapakku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, duduk sholat. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu. Mudah-mudahan tidak ada setan yang memancing, memperkeruh. Dengan cepatnya di sini, saya anggap nggak ada setan lagi, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya agak nggak asik juga ya, sebenarnya nggak asik gitu. Tapi ya, saya malah mikir jangan-jangan nanti kita dikompelin dulu sama dia tuh, atau marah gitu kan. Tapi saya pikir dia kan orang matang, orang mapan gitu. Sebenarnya nggak perlu gua mukul gini. Saya malah menggambar, malah teman saya nakutin bahwa Denny orang Makassar mau satu badik, mau bawa badik, bahaya nih. Ini kalau kurus dikit mungkin nggak tembus badik, ini gemuk nih. Ini mudah nyobeknya ini kan. Terus apa saya bawa badik juga kan, betul nggak? Ya pokoknya udah pikir itu nggak enak gitu. Ya tapi saya itu nggak, masa gua nggak datang, dia udah datang, gengsi dong gitu kan. Nah, saya bilang Denny ke rumah Farhad Abbas bukan untuk silat, tapi silaturahmi, betul nggak? Bukan mencari niati, tapi mencari damai. Cari damai, bukan cari Dani, tapi cari damai. Kan betul nggak? Nah, kemudian kita nggak bicara panjang. Dia bilang selesaikan urusan itu. Dia permisi tadi. Permisi baik, mungkin ya pokoknya dia nginjak terus di tanah di rumah saya, kakinya diinjak-injak kayak gini. Nah gitu. Gitu kan. Udah kayak kuda aja kalau tutup gitu. Gak tahu artinya apa ya. Apakah dia sebelum masuk rumah saya berdoa, apakah dia keluar juga berdoa gitu kan. Tapi yang jelas kan saya udah sebelum Denny ketemu saya udah bilang Denny udah klarifikasi kalimatnya, ditafsirkan yang positif. Ya kalau misalnya
kalimatnya Denny itu dari depan tae. Nah, tapi kalau mungkin dia nyuruh saya baca dari belakang gitu kan, ya. Misalnya dia kayak gitu kan. Jadi makan kan, betul nggak? Padahal tae ya, betul nggak? Jadi saya anggap Denny menyuruh saya jangan baca dari depan. Kalau dari depan tae, tapi kalau dari belakang makan, kan? Oh, boleh juga lah pikiran gue gitu. Makanya kalian lain kali jangan jangan cepat marah. Kalau orang bilang tae itu artinya makan. Oke? Oke, makasih. Terus belum, masih ada. Pablo masih ada, kita semua masih. Nah, kemudian ngurus Agus ini. Jadi banyak jadi maksud saya ngajak teman-teman bantu Agus obat dan selesai. Ini ada lagi pengacara Zainuddin keluar ngilekin Agus. Nah, RT Law udah masuk, nggak ada masalah, nggak ada perpecahan. Denny lagi minta dipukul, minta dihajar, betul nggak? Saya pikir yang datang ini janda Bahenol di rumah saya. Denny pemain basket yang badannya gede, betul nggak? Kalau saya berantem kan saya kalah sama dia gitu. Tapi dia dengan menyerah pukul saya. Ya nggak bisa gue pukul lu, Den. Nah, kemudian datang lagi si P dari Bukit Sentul. PB. PB, kamu udah saya somasi sekarang. 2 kali gue laporin lu. Saya kerja membela kaum lemah, kamu ganggu-ganggu lagi, baru kamu hina-hina saya. Gak ada urusan sama kamu, ya. Capek saya nih. Udah saya bantu jadi lawyer, dia bilang gara-gara saya dia masuk penjara. Enggak ada. Saya ketemu dia sore, pagi jam 9 di sini. Ke Polda jam 10. Sampai Polda diperiksa, sore tersangka ditangkap maghrib. Tahu kenapa? Karena mereka sembunyikan barang bukti tukar handphone di warung kopi tiam di situ. Polisi anggap tidak kooperatif. Nah, karena tidak kooperatif, dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi, menyembunyikan barang bukti, ditangkap. Saya tanya Pak Polisi, malu gua masa ditahan? Ya begitu orangnya, ya bingung kita. Ditangkaplah supirnya, ngaku disuruh, itu memperberat. Ditangkaplah tantenya, tetangganya. Oh, ada Farhat telepon tadi, sembunyi barang bukti. Padahal kan saya nggak mikir sejauh itu. Mikir tolong ada ini, ada uang, ada senjata, mungkin ada izinnya. Saya sempat dipanggil. Makanya saya nggak pernah muncul lagi di sidang itu. Karena mereka terlalu kriminal saat itu. Gitu. Dan hampir kita kena. Dia tersangka gara-gara dituduh menyembunyikan barang bukti daripada orang itu. Padahal niat kita bagus. Di situ, ini saya bongkar. Makanya hati-hati lah. Dia nggak pernah bayar. Makan kita traktir, minjem uang, ya, minjem uang kok. Terus apa lagi? Nggak gunting kuku, nggak rapi gitu, nggak ada uang ke salon waktu itu. Jadi jangan sombong sama kita ya, oke? Oke. Terima kasih, Bang.